Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Panduan Belajar Al-Quran Bergambar. Bersama saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar bareng tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf bagian 2. Nah, di bagian pertama teman-teman bisa melihat di link yang sudah kami sertakan di deskripsi. Nah, spesial di bagian 2 ini kita akan lebih belajar tentang bagian-bagian 7 makharijul huruf. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, mari kita ulas kembali apa itu makharijul huruf.
Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut dibunyikan atau dilafalkan. Nah, seperti yang ada dalam video sebelumnya, kita pelajari ada 28 huruf hijaiyah, yang mana ke 28 huruf hijaiyah nanti akan tersebar di dalam 17 makhraj, dan di dalam 17 makhraj nanti ada 7 makhraj. Nah, video kali ini kita akan membahas bagian-bagian di dalam 7 makhraj. Baik, kita ulas kembali 7 bagian makhraj huruf atau 7 bagian tempat keluarnya huruf. Ini akan berkaitan dengan semua huruf yang akan kita baca, karena 28 huruf akan keluar dari salah satu dari 7 bagian makhraj huruf ini. Maka harus dihafalkan atau dipahami. Yang pertama adalah rongga hidung. Yang kedua adalah langit-langit mulut atas. Nah, kalau di dalam layar itu yang ini yang kita kasih tanda. Nah, ini langit-langit atas. Kemudian yang ketiga adalah rongga mulut sampai rongga tenggorokan, atau biasa disebut makhraj jauf. Kemudian yang keempat ada tenggorokan. Yang kelima ada lidah atau al-lisan. Yang keenam ada gigi baik atas maupun bawah. Dan yang ketujuh adalah dua bibir atau syafatani. Nah, ketujuh ini kita harus menghafalkan dan memahami dengan baik. Sekarang kita mengarah ke bagian-bagian dari 7 makhraj, yaitu bagian langit-langit mulut. Nah, di samping kiri, di sebelah kiri layar itu ada irisan dari mulut bagian atas atau langit-langit bagian atas. Nah, yang ditunjuk oleh anak panah adalah gusi. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya, sambil membayangkan ditunjuk itu adalah gusi. Nanti ada makhraj apa saja, kita akan membahasnya. Kemudian ada yang namanya langit depan, itu yang seperti yang ditunjuk oleh anak panah. Kemudian ada langit-langit keras, nanti ada huruf apa saja, kita akan belajar. Kemudian ada langit-langit lunak atau biasa disebut langit-langit daging. Itu kalau kita pegang itu kayak kenyal gitu ya. Kalau yang keras itu tulang. Jadi teman-teman nanti bisa mengecek langit-langitnya sendiri ya. Kemudian ada anak lidah atau bahasa ufula bahasanya. Nah, di dalam langit-langit lunak itu ada huruf qaf. Nanti lidahnya ditempelkan di situ. Lidah bagian apa? Itu nanti kita akan bahas di masing-masing hurufnya. Jadi teman-teman bisa mengecek nanti kalau kita sudah upload di video selanjutnya. Kemudian di langit-langit keras ada huruf kaf. Nah, ini sama seperti yang kita pelajari di makhraj bagian pertama. Nanti teman-teman bisa putar kembali. Kemudian di langit depan ada huruf ro, nun dan lam. Kemudian di gusi, itu gusi bagian dekat pangkal gigi jari atas, itu ada huruf ta, dal dan to. Nah, teman-teman sambil melihat sambil bisa membayangkan dan bisa mempraktekkan. Nah, bagian tenggorokan. Nah, kita akan belajar di bagian tenggorokan ada huruf-huruf apa saja kah? Nah, di nomor 1 di layar itu ada pangkal lidah atau lidah yang sebelum akar, teman-teman. Kemudian yang kedua sudah mulai masuk tenggorokan, itu ya ada yang namanya tenggorokan bagian atas. Kemudian masuk ke dalam lagi ada tenggorokan bagian tengah. Nah, di dalam tenggorokan bagian tengah itu ada yang namanya katup pangkal tenggorokan. Itu sudah mulai masuk ya teman-teman. Kemudian masuk ke dalam lagi ada yang namanya pangkal tenggorokan. Nah, di dalam pangkal tenggorokan ada yang namanya pita suara. Nah, di dalam pita suara itu ada dua huruf, yaitu hamzah dan ha. Bedanya adalah ketika hamzah itu pita suara ditutup. Kemudian ketika ha, pita suara dibuka. Misalkan kalau hamzah a, kemudian kalau ha, ah.
Nah, nanti pelajaran lebih lanjut itu ada di video sebelumnya di channel ini, insya Allah. Kemudian yang di daerah itu ada huruf ha dan ain, itu sudah mulai ke atas lagi. Kemudian di tenggorokan bagian tengah atau di katup pangkal tenggorokan itu ada huruf ha dan ghain. Nah, karena inilah kadang itu ada yang ketukar ketika disukun, ketika harusnya jadi jadi atau ketika ghain misalkan jadi jadinya jadi kecampur huruf ha karena sama. Nah, pelajaran lebih lanjut nanti ada di video sebelumnya setelahnya, teman-teman. Sekarang bagian lidah. Nah, di bagian lidah itu ada yang namanya akar lidah. Nah, tadi kita sudah menyinggung ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya pangkal lidah. Nah, pangkal lidah ini nanti akan sering kita gunakan ketika melafalkan huruf yang tebal atau isti'la dan idbaq. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi per bagian huruf. Kemudian yang ketiga ada lidah bagian tengah. Nanti ada huruf jim, shin, dan ya seperti yang ada di video sebelumnya. Kemudian nomor 4 ada ujung lidah. Ujung lidah itu juga nanti akan kita gunakan misalkan huruf ta, dal, dan to. Itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, itu seperti apa nanti kita akan masing-masing insya Allah di video di channel ini ada. Kemudian kelima itu ada yang namanya kepala lidah. Nah, kita harus bisa membayangkan, kemudian juga nanti bisa mempraktekkan. Nah, kemudian ini tepi lidah. Tepi lidah itu kita gunakan untuk membaca huruf dot, baik nanti boleh ke kanan atau ke kiri dan sebagainya. Nah, ini untuk kita pahami dan kita hafalkan bagian-bagian lidah seperti pelajaran biologi ya teman-teman. Tapi inilah Al-Quran. Untuk biar bisa membaca Al-Quran dengan baik kita harus paham makharijul huruf. Nah, sekarang bagian gigi. Di dalam gigi orang dewasa yang normal itu ada 32 gigi. Nah, kita belajar gigi namanya apa saja. Nah, A itu adalah gigi seri depan, disebut juga gigi depan, baik atas maupun bawah. Kemudian sebelahnya yang B itu ada gigi seri juga namanya, tapi terletak antara gigi seri dan gigi taring. Kemudian yang C namanya gigi taring, gigi yang lancip ya teman-teman. Kemudian yang D namanya 4 gigi geraham atau biasa terlihat ketika kita tertawa. Kemudian yang E itu juga gigi geraham atau bisa disebut gigi pengunyah. Itu kalau kita ngunyah makanan biasanya taruh di gigi geraham yang bagian pengunyah. Kemudiannya F itu adalah gigi geraham. Nah, kita juga harus memahami bagian-bagian gigi ini untuk nanti kita gunakan lafal-lafalnya. Pertama lafal dot itu nanti berhubungan dengan gigi geraham. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jika ada yang baik, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, teman-teman bisa tulis di komentar atau menghubungi kami secara pribadi. Dan mohon jika teman-teman berkenan untuk bisa mengikuti channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk info terbaru kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.